Lebih keras, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, sekarang kita akan masuk pada pembahasan dengan sebuah tema. Roh Kudus memberikan kemampuan istimewa. Roh Kudus memberikan kemampuan spesial. Dia adalah tenaga besar, kekuatan besar yang datang pada manusia dan mempersiapkan manusia yang dipenuhinya dengan tujuan-tujuan yang besar, dengan perkara-perkara yang luar biasa dan ajaib. Setiap orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan memiliki kapasitas yang besar. Dan dia akan memiliki kemampuan yang begitu optimal dalam pelayanan, dalam kehidupan, dan dalam apa saja. Dan kepada siapakah Roh Kudus itu datang? Kepada yang datang berdoa, bersungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Berikan tepuk tangan mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Nomor satu, Roh Kudus memberikan skill atau kemampuan, memberikan talenta, memberikan kelebihan-kelebihan yang harus dipakai dan dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan. Apalah gunanya seseorang yang mendapatkan kemampuan dari Roh Kudus tetapi tidak menggunakannya secara tepat dan benar. Nah, Roh Kudus memilih orang-orang yang mau bekerja baginya, yang mau melayani dia. Orang itu akan mendapatkan kekuatan yang istimewa. Yang di luar katakan amin. Yang di dalam katakan haleluya. Sama-sama katakan haleluya, amin. Kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-31 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakannya dari emas, perak, dan tembaga, dan untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk pekerjaan dalam segala macam pekerjaan. Bezalel penuh dengan Roh Kudus, dan kepadanya ditaruh, dihadiahi skill, kemampuan untuk mengolah, mengukir emas, menempah tembaga, mengukir kayu, mengasah permata. Untuk apa semua itu? Dipergunakan dalam rumah Tuhan sebagai perkakas ibadah. Tuhan menunjuk dan mengangkat orang-orang khusus, dan mereka itu dipenuhi dengan Roh Kudus agar supaya memiliki kemampuan di atas rata-rata. Saya juga bilang kepada kita semua, kalau kita mau bersedia dipakai oleh Tuhan, kita akan mendapatkan kemampuan di atas rata-rata. Kalau kita mendapatkan kepercayaan untuk didiami oleh Roh Kudus, kita akan mendapatkan kemampuan istimewa. Saya mau bertanya, siapa yang rindu dan mau dipakai oleh Tuhan? Angkat tangannya ke atas. Katakan, saya mau dipakai oleh Tuhan. Engkau adalah target dan sasaran dari pemberian-pemberian istimewa dari Tuhan. Ada seorang lain selain Bezalel, namanya Oholiab. Di dalam Keluaran 35 ayat 31. Dan telah memenuhinya dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yaitu untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakannya dari emas, perak, dan tembaga. Ayat 34. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Oholiab bin Ahizamak dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar,
Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenungan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, kain kinisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Perhatikan baik-baik di sini. Kemampuan mengajar itu Roh Kudus yang kasih, sehingga yang mampu mencerna dengan baik, kemudian mengajar dengan baik, mendidik dengan baik. Ada kemampuan edukasi yang luar biasa pada Oholiab, dan dia juga memiliki keahlian di bidang rancang kain, tenun, menenun dari berbagai macam rupa kain. Dia seorang modeste, ahli permodelan. Saya ingin berkata kepada kita, jikalau kita rindu dipakai oleh Allah, mari kita akan mendapatkan keahlian dari Roh Kudus. Seorang dokter misalnya, itu adalah skill dan kemampuan. Seorang tukang, itu adalah skill atau kemampuan. Seorang tukang bikin kue, itu adalah skill dan kemampuan. Itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus, dan akan semakin hebat lagi kalau Roh Kudus menguasai dia. Kuenya akan jadi kue paling enak di seluruh Parigi. Ada yang bilang amin. Nasi gorengnya paling enak di seluruh Sulawesi Tengah. Amin. Haleluya. Kemampuan kedokterannya, kemampuan dagangnya akan luar biasa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam dia. Jadi tolong andalkan Roh Kudus. Engkau akan jadi karyawan yang hebat. Engkau akan jadi orang yang luar biasa dan sangat istimewa di hadapan orang-orang lain, karena engkau diistimewakan oleh kuasa Roh Kudus. Tepuk tangannya di atas kepala kita. Katakan bersama haleluya. Hormati Roh Kudus. Haleluya. Nomor 2. Roh Kudus memberikan tenaga super, tenaga hebat yang di luar nalar, di luar kemampuan. Itu nomor 2. Kita akan belajar dari seorang tokoh hebat, tokoh sejarah Alkitab, orang Israel, seorang hakim dia. Hakim itu namanya adalah Hakim Simson. Kita lihat ada 4 hal yang diberikan kepadanya sebagai tenaga super. A, dia dapat membunuh hewan dengan tangannya sendiri tanpa ada satu goresan kecil pun pada tangannya. Padahal dia bertarung dengan seekor singa yang besar. Dalam Hakim-Hakim 14 ayat 6. Dengar ya. Pada waktu itulah berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Di sini ada hal yang hebat. Seorang manusia kalau bertarung dengan seekor singa, sudah dapat kita bayangkan apa hasilnya. Pasti orang tersebut terluka berat, bahkan dapat menemui ajalnya melalui cakar singa dan gigi taring singa yang ganas. Tapi Samson, karena ada Roh Tuhan padanya, dia mampu menaklukkan singa, meringkusnya, merobeknya, seperti seorang merobek dan menghancurkan anak kambing. Jadi sekuat-kuatnya singa itu seperti seekor anak kambing yang masih kecil. Mengapa ini bisa? Karena Roh Kudus. Nomor 2, mengalahkan musuh. B,
berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon, dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat menjawab teka-teki itu. 30 orang dilawan, diserang oleh satu orang. 30 orang perkasa itu takluk kalah. Apa sebab? Karena ada roh Tuhan atasnya, sehingga dia memenangkan pertempuran, menjadi pemenang yang gilang gemilang. Ada tenaga super padanya karena ada Roh Kudus. Banyak orang ingin melihat kita tumbang dan hancur dalam berbagai macam cara dan niat yang busuk. Tapi selama kita bersama-sama dengan Roh Kudus, kita selalu muncul sebagai pemenang. Sebesar apapun musuh, sebanyak apapun musuh, itu tidak ada arti apa-apa, tidak ada arti sama sekali, karena yang membuat kita unggul, kuat, dan menjadi pemenang bukan diri kita, bukan, tapi karena kuasa Roh Kudus. Nomor 3, melepaskan ikatan. Di dalam Hakim-Hakim 15 ayat 14, setelah ia sampai di Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Ikatan yang sudah sangat dipastikan tidak akan membuat Samson berkutik. Akan tetapi tali-tali pengikat yang kuat itu seperti batang rami atau seperti batang-batang padi yang sudah dimakan api, menjadi lapuk dan tidak ada gunanya sama sekali. Apa sebab? Karena roh Tuhan, Roh Kudus ada di dalam dia. Ikatan apapun juga yang membelenggumu, rantai, tali, sekuat apapun juga, itu tidak akan memberikan arti apa-apa. Tidak ada gunanya sama sekali kalau Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus hadir di sini, sedang memberkati kita semua, sedang menaungi kita semua, sedang memenuhi kita semua, menjadikan kita kuat menghadapi kehidupan ini. Haleluya. Nomor 3, Roh Kudus memberikan kesuksesan besar. Tepuk tangan kepada Tuhan. Roh Kudus memberi kesuksesan besar. Haleluya. Semua manusia ingin sukses di profesinya masing-masing, ingin sukses di usaha dagangnya masing-masing, ingin sukses dalam karirnya masing-masing, ingin sukses dalam rumah tangganya, ingin juga sukses sebagai pelayan Tuhan. Gak ada orang yang gak mau sukses, tapi yang paling penting adalah kita sukses sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Mana orang-orang sukses di tempat ini? Haleluya. Mana? Lambaikan tangan kanan dan kirimu. Katakan begini, saya mau sukses. Lebih kencang katakan. Nah, kita disukseskan bukan kemampuan diri kita, tapi kita disukseskan oleh Roh Kudus. Dalam 1 Samuel 16 ayat 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Dia seorang peternak kecil.
Dia menjaga dengan setia 2-3 ekor kambing domba ayahnya. Dia adalah pekerja keras yang setia dan juga jujur. Hati Tuhan tertuju padanya. Ya, Tuhan berminat, Tuhan mencari orang-orang yang seperti itu. Kemudian ayat 13, ayo kita baca bersama-sama. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ram. Sejak dia dilantik, dituangi minyak, diurapi oleh Samuel. Sejak hari itu dan seterusnya, kata Alkitab, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Jadi ini adalah kepenuhan yang berkepanjangan, kepenuhan yang non-stop. Dan inilah yang membawa dia dalam karir-karir kesuksesan di luar nalar, kesuksesan yang luar biasa. Dia orang kampung, cuma punya kekayaan 2-3 ekor kambing domba. Dia bukan konglomerat, dia terpinggirkan. Kakak-kakaknya jenderal-jenderal, petarung-petarung unggul yang biasa ada di medan tempur. Dia cuma menjaga domba-domba di padang dengan seruling, dengan kecapi. Dia menyanyi memuji Tuhan. Tetapi di saat seperti itu, dia mengejar singa, dia memburu serigala, dia mengalahkan musuh-musuh daripada kambing domba. Dia setia, hati Tuhan tertuju padanya. Itulah sebabnya Roh Kudus memenuhi dia. Dan mulai waktu itu dan seterusnya, dia penuh dengan Roh Kudus. Ini yang penting bagi kita. Kita penuh dengan Roh Kudus. Bukan kata orang, bukan cerita orang, tapi kita harus penuh dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Apa yang terjadi padanya dalam perang Solo, dalam perang tunggal, ketika dia melawan raksasa Goliat yang tingginya 3 meter. Dia kecil, dia tidak bawa tombak, dia tidak bawa pedang, dia cuma bawa ketepel, ali-ali. Dia diketawain, dia tidak pakai baju sirah, dia tidak pakai baju perang. Dia muncul bersama Tuhan, dia muncul karena Tuhan, bukan oleh kuatan, bukan oleh gagah. Dia taklukkan musuh besar itu karena pekerjaan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Bukan berarti nanti orang besar yang dipakai Tuhan dan hebat. Orang kecil yang takluk pada Roh Kudus, orang tersebut akan dipakai oleh Tuhan. Kerendahan hati itulah yang dibutuhkan di hari-hari ini. Banyak orang punya kelebihan sedikit menjadi sombong, pandai sedikit menjadi sombong, kuat sedikit menjadi sombong. Saya mesti berkata dalam nama Yesus, siapapun kita harus tunduk dan hormat, harus tunduk dan hormat, takluk dan hormat kepada kuat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus ajaib, Roh Kudus ajaib. Dia memungkinkan kita untuk berprestasi. Daud muncul, hadir dalam kancah perang. Dalam 26 kali bertempur melawan musuh, tak satu kali pun dia menderita kekalahan. Daud dari orang yang sangat miskin, tidak punya apa-apa, muncul menjadi konglomerat yang sangat kaya raya. Daud dari seorang yang tidak terkenal, muncul menjadi hamba Tuhan dan nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Daud bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, tapi dia dibawa oleh Roh Kudus menjadi orang yang luar biasa. Ini pekerjaan Roh Kudus, kita harus hormati. Glory bagi nama Yesus. Daud, dia cuma punya seruling kecil dan kecapi kecil, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi komposer besar, penulis lagu-lagu. Dia punya alat musik yang sangat lengkap, yang dinyanyikan, yang dipakai dan dibunyikan
oleh orang-orang terlatih. Saya cuma bilang dalam nama Yesus. Daud, orang Bethlehem, yang ketika itu hanya berpenduduk 300-400 orang, menjadi pemimpin besar, jenderal besar, raja yang ditakuti dan dikagumi. Di zaman itu, ini karena pekerjaan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sementara engkau dengar firman, engkau mulai menyembah Tuhan. Engkau mulai menyembah Tuhan. Satu lagi, Roh Kudus memberikan kemampuan ilahi. Haleluya. Bisa menjadi pelukis, pengukir, perancang mode. Roh Kudus yang melakukan hal itu. Bisa mengalahkan binatang, bisa memenangkan pertempuran, bisa menjadi orang sukses. Roh Kudus bisa melakukan hal itu untuk kita. Tapi di satu sisi ada peran yang sangat luar biasa. Roh Kudus dapat memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat ilahi, bersifat supernatural, dan bersifat luar biasa. Haleluya. Roh Kudus memberi kemampuan ilahi. Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Haleluya. Ini yang kita sedang cari di akhir zaman, di mana anak-anak kita bernubuat, bicara apa yang Tuhan bilang, mengatakan apa yang Tuhan informasikan, menyatakan apa yang Tuhan bisikan. Haleluya. Hari-hari ini anak-anak kita harus penuh dengan Roh Kudus. Pemuda-pemuda kita harus penuh dengan Roh Kudus, dan mereka bisa bernubuat. Sambil engkau angkat tangan kananmu ke atas. Yang kedua, haleluya, orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Haleluya. Orang-orang yang sudah tua dan lanjut umur akan mendapat mimpi dari Tuhan tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Ada berita-berita sorga yang disampaikan melalui mimpi. Haleluya. Di mana Tuhan akan pakai tidur kita, Tuhan akan pakai tidur dari orang-orang tua, melihat perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan kerjakan pada akhir zaman ini. Haleluya. Terus yang ketiga, apa yang terjadi? Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Hari-hari ini gereja kehilangan visi, gereja kehilangan penglihatan. Padahal orang-orang muda akan dipersiapkan oleh Tuhan untuk melihat hal-hal yang ajaib. Engkau yang ada di luar sana, nikmati hadirat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Anak-anak muda, kita akan diperlihatkan oleh Allah hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Dan yang keempat juga, atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan cuma anak-anak, orang-orang muda dan orang-orang tua, hamba laki-laki dan hamba perempuan. Tidak pilih orang, tidak pilih siapa, tidak pilih suku, tidak pilih status sosial, tidak pilih kaya, tidak pilih miskin, tidak pilih orang besar, tidak pilih orang kecil. Roh Kudus rata diberikan. Semua akan dipakai, semua akan jadi berkat, semua akan mempermuliakan nama Tuhan. Orang Papua mau dipakai Tuhan luar biasa, orang Chinese mau dipakai Tuhan luar biasa, orang Jawa, orang Toraja, orang Sulawesi Tengah, orang Mori, orang Manado, suku apapun kita, kalau kita berserah kepada Tuhan, orang Bali, orang Amerika, orang dari Timur Tengah, kalau kita menyerah dan berserah kepada Tuhan, kita akan melihat pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Terus menyembah dan menghormati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan dikutip dalam Kisah 2 ayat 17, dan pada hari-hari terakhir demikian firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Terjadi pada gereja mula-mula, akan terjadi pada akhir zaman. Semua yang hebat, dahsyat dan Aquí Pentecosta era la
Pentekosta